Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5, pertemuan ke-8. Nama saya Nisa Nurinta Fitri, nomor hadir 06. Saya Kamelia Eka Putri, nomor hadir 16. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas kasus yang berjudul Preparing for Acute Reputation Risk dan Analisis SWOT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kelompok kami dengan judul Kasus Antigen Bekas Erick Thohir Murka hingga pegawai dan direksi Kimia Farma Diagnostika dipecat, yang dilansir oleh kompas.com pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Kasus penggunaan antigen bekas yang dilakukan oleh oknum petugas PT Kimia Farma Diagnostika memasuki tahap baru, yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apotik yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi, yaitu PT Kimia Farma Tbk. Kasus ini bermula dari ditangkapnya 5 orang petugas pada akhir 27 April tahun 2021. Direskrimsus Polda Sumatera Utara mengamankan 5 orang petugas laboratorium rapid antigen dari Kimia Farma di Bandara Internasional Kuala Namu atas dugaan penggunaan alat tes antigen bekas. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapati keluhan dari para calon penumpang pesawat yang mendapatkan hasil rapid antigen positif COVID-19 dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan alat rapid test antigen yang telah dipakai sebelumnya atau didaur ulang. Persiapan untuk menghadapi resiko reputasi yang sedang genting. Dalam manajemen krisis, bimbingan dan praktik yang baik. Krisis adalah situasi abnormal, tidak stabil, dan kompleks yang merupakan ancaman bagi tujuan strategis, reputasi, atau keberadaan suatu organisasi. Analisis SWOT, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT telah menjadi alat fundamental bagi organisasi untuk mengevaluasi posisi mereka di pasar dan digunakan secara luas untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kaitan dengan kasus Kimia Farma adalah Kimia Farma telah berhasil mengambil keputusan tepat di tengah manajemen krisisnya dengan memecat 5 oknum tidak bertanggung jawab. Karena kasus ini merupakan sebuah ancaman yang harus diatasi untuk tetap menjaga reputasi Kimia Farma. Baik, berikutnya mempersiapkan kebijakan. Krisis yang sebenarnya dapat muncul dimanapun kita berada, terutama dalam dunia bisnis, dapat memiliki konsekuensi bagi seluruh organisasi. Ada beberapa orang yang dapat mengelola krisis kesiapan, salah satunya senior atau petinggi-petinggi perusahaan. Pada analisis SWOT, strength atau kekuatan merujuk pada elemen internal organisasi yang memudahkan pencapaian tujuannya. Kaitan dengan kasus Kimia Farma adalah pada kasus Kimia Farma, Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yaitu Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memecat seluruh direksi dari anak usaha PT Kimia Farma Apotik yang sahamnya dimiliki oleh BUMN Farmasi. Untuk menjaga dan mengatasi stigma negatif terhadap Kimia Farma. Sebuah kekuatan perusahaan dapat dilihat dari sebuah perusahaan menghadapi krisis. Kimia Farma memperlihatkan kekuatan perusahaan mereka untuk menyikapi hal ini dengan memecat oknum-oknum tersebut. Berikutnya adalah mempersiapkan pemimpin. Ada peran kepemimpinan yang berbeda dalam krisis. Fokus bagian ini adalah kepemimpinan situasional. Bagaimana para pemimpin beradaptasi untuk memimpin CMT, tetapi krisis juga membutuhkan kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik yang luas. Yang pertama adalah tentang memimpin organisasi dalam krisis, mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerja. Analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, merujuk pada elemen internal organisasi yang memudahkan pencapaian tujuannya. Nah, pada kasus Kimia Farma, Kimia Farma sudah menyiapkan pemimpin untuk mengambil keputusan mereka, yaitu Erick Thohir. Erick Thohir ini selaku Menteri BUMN sebagai pemimpin tertinggi yang menaungi Kimia Farma. Untuk itu, Erick Thohir diambil untuk memberikan keputusan atau kebijakan dalam kasus ini. Kekuatan dalam kasus ini adalah kasus ini ditangani secepat mungkin dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang tepat sebab kasus ini sudah merugikan banyak masyarakat. Baik, berikutnya adalah mempersiapkan struktur.
Struktur manajemen krisis harus memberdayakan orang lain atau tim yang tepat pada tingkat yang tepat untuk membuat, menerapkan, dan mengkomunikasikan keputusan. Ini adalah kerangka kerja yang memungkinkan manajemen krisis yang sukses. Analisis SWOT yang cukup menonjol adalah peluang. Kimia farma pun memiliki struktur untuk mengambil langkah keputusan pemecatan. Keputusan ini tidak hanya kehendak Erick Thohir saja, namun keputusan dengan petinggi bersama. Struktur ini juga dirancang dengan baik dapat memberikan sebuah peluang untuk kimia farma mendapatkan sebuah kepercayaan kembali oleh masyarakat yang mungkin sudah kecewa atas kasus ini. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada menyiapkan prosedur. Jika dikaitkan dengan kasus kami juga dengan jadi dalam sesuatu ini memiliki peranan dan masing-masing. Seperti halnya pada komponen strength atau kekuatan, lihat dari cara Erick Thohir merespon dan menyelidiki kasus dengan cepat dengan memperhatikan prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya pada komponen weakness atau kelemahan, dalam menangani kasus antigen bekas diperlukan skala yang besar sebagai penunjangnya, yakni menggunakan bantuan aparat hukum dan aparat kepolisian. Selanjutnya pada komponen opportunities atau peluang, terlihat aparat hukum dan aparat kepolisian sangat mendukung untuk diadakannya penyelidikan dan penanganan kasus antigen bekas sehingga memudahkan kasus ini untuk diselesaikan dengan cepat. Dan terakhir ada threats atau ancaman. Banyaknya pegawai penting dan handal di kimia farma yang dipecat karena terlibat kasus antigen bekas dapat menimbulkan penurunan kinerja perusahaan untuk kedepannya. Selanjutnya kaitannya dengan mempersiapkan orang. Jadi jika dikaitkan dengan materi manajemen krisis dengan analisis SWOT, seperti halnya pada komponen strength atau kekuatan, terlihat dari cara Erick Thohir serta pihak-pihak berwenang lainnya yang menangani kasus dengan profesional, tegas, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada komponen weakness atau kelemahan, sama seperti sebelumnya, dalam menangani kasus antigen bekas, diperlukan skala yang besar sebagai penunjangnya, yakni menggunakan bantuan aparat hukum dan aparat kepolisian. Selanjutnya, pada komponen opportunities atau peluang, tidak hanya terfokus kepada tersangka, Erick Thohir dibantu dengan pihak berwenang lainnya dengan sigap melakukan evaluasi terhadap kimia farma yang bersama memastikan supaya kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik lagi. Selanjutnya, tadi atau ancaman, sama seperti sebelumnya, banyaknya pegawai penting dan handal dari kimia farma yang dipecat karena terlibat kasus antigen bekas dapat menimbulkan penurunan kinerja pada perusahaan untuk depannya. Saya akan menjelaskan kaitan dari mempersiapkan budaya dan hubungan dengan analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. PT Kimia Farma Diagnostika sudah memiliki budaya internal perusahaan yang kuat dan baik, karena perusahaan tersebut sudah mengambil langkah yang baik, yaitu dengan menjadikan Bapak Erick Thohir dan Korporat Sekretari Kimia Farma yang satu suara untuk memberikan statement dalam penanganan kasus antigen bekas ini. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Terdapat oknum atau pegawai sebagai internal perusahaan yang melakukan penjualan antigen bekas tersebut, sehingga tujuan PT Kimia Farma Diagnostika untuk mengajak masyarakat agar melakukan tes antigen di perusahaan mereka menjadi lebih sulit atau terhambat. Opportunities. PT Kimia Farma Diagnostika memiliki aspek eksternal yang dapat membantu dalam mengatasi krisis, yaitu holding BUMN farmasi dari Dinas Kesehatan dan juga lembaga sertifikasi untuk melakukan peningkatan pengawasan mutu dalam pelayanan pelanggan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari adanya krisis ini yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat untuk melakukan tes antigen di kimia farma. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.